ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Shalom, selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu atau Bapak Mama, Bapak Saudara yang ada di rumah ataupun di mana Anda berada. Pada malam hari ini kita jumpa kembali dalam Empower Night Jemaat Gloria Ministry Kupang. Di malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan yang berbahagia ini untuk kita bisa sama-sama bersekutu di dalam Empower Night di malam hari ini. Kita bersyukur karena kita diberikan waktu, dan malam ini sebelum kita akan menerima pengajaran pada malam ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat malam ini karena Engkau berikan kepada kami kesempatan, ada anugerah bagi kami untuk kami dapat duduk bersama-sama bersekutu di dalam Empower Night di malam hari ini. Tuhan, Engkau kiranya juga dapat memperlengkapi kami di malam hari ini sebagai anak-anak kerajaan, sebagai duta-duta kerajaan. Kami bersyukur karena ada kehormatan yang besar bagi kami, karena kami menjadi wakil daripada Allah yang ada di surga, menjadi perwakilan kerajaan surga yang ada di bumi ini. Terima kasih buat kehormatan bagi kami untuk Engkau mempercayakan kami, Tuhan, sebagai duta-duta kerajaan. Malam ini biar Engkau berbicara kepada kami dalam topik berita dari duta kerajaan, atau pesan atau kabar dari duta kerajaan. Engkau berikan kepada kami pemahaman, pewahyuan bagi kami, khususnya buat hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Bagi jemaat Tuhan malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu, anak-anak muda yang berada saat ini, di rumah atau mungkin di tempat kita nongkrong saat ini, seperti yang sudah diterima di grup kita, bahwa tema malam hari ini akan berbicara tentang the message of kingdom ambassador. Jadi pesan atau berita dari seorang duta kerajaan. Hari Minggu kemarin kita sudah melihat tentang duta kerajaan itu. Kita sudah melihat tentang karakteristik atau kualitas seorang duta kerajaan. Kalau kita review secara singkat,
Maka minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana seorang duta kerajaan itu dia diangkat atau dia ditunjuk atau dia dipilih langsung oleh raja di atas segala raja, tidak lewat pemungutan suara, tetapi dia ditunjuk langsung. Penunjukan itu lewat bagaimana kita mengambil keputusan untuk kita menerima raja di atas segala raja sebagai pemulih atau yang menebus hidup kita. Kemudian yang kedua, bahwa duta kerajaan itu dia ditunjuk untuk mewakili kerajaannya atau mewakili negaranya di tempat di mana dia utus. Dan kita sudah tahu bahwa kita diutus oleh Allah, Raja kemuliaan itu diutus ke bumi. Karena konsep Tuhan, kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang invisible itu, yang tidak kelihatan itu, Tuhan ingin supaya itu bisa kelihatan, bisa nyata, sehingga apa yang menjadi budaya, nilai-nilai, etika moral kerajaan sorga itu bisa terlihat terjadi di bumi. Jadi seorang duta besar, maka dia seorang duta kerajaan, maka dia mewakili kerajaan yang mengutus dia atau negara yang mengutus dia, di mana dia juga mewujudkan apa yang menjadi ketertarikan dari kerajaannya di daerah koloni, yaitu di bumi di mana kita diutus. Kemudian kita belajar kemarin bahwa seorang duta kerajaan, maka dia semuanya, dia itu di dalam tanggung jawab kerajaan yang mengutus dia. Dia di cover oleh kerajaan yang mengutus dia. Artinya dia mendapatkan perlindungan secara penuh, ya. 1 kali 24 jam. Maka kita diteguhkan lagi, kita diyakinkan lagi bahwa kita tidak usah takut, bahwa kita mendapatkan perlindungan dari raja di atas segala raja lewat dia mengutus kita sebagai duta kerajaan. Dan kita juga belajar pada minggu kemarin bahwa seorang duta kerajaan dia tidak pernah berbicara tentang opini pribadinya. Jadi tidak boleh ada yang menjadi pendapat pribadinya. Karena waktu dia melakukan itu, maka dia sudah melenceng daripada tugas sebagai seorang duta besar. Jadi apa yang dia sampaikan itu adalah resmi apa yang menjadi keinginan daripada kerajaan yang mengutus dia. Jadi dia menyampaikan sesuatu itu bukan opini pribadinya, tapi itu adalah konsep-konsep, keinginan-keinginan, atau apa yang menjadi agenda-agenda daripada kerajaan yang mengutus dia. Dan kalau saya bisa katakan, kalau kita lihat hampir semua kedutaan-kedutaan besar yang ada tersebar di berbagai negara, dan biasanya di kedutaan itu ada yang telepon yang khusus, Bapak Ibu. Jadi telepon khusus itu adalah yang memang kalau telepon itu berdering, ya kalau tidak salah ada 2 warna, ada yang hijau, ada yang merah, maka itu sudah pasti telepon langsung dari presiden negara yang mengutus dia sebagai duta besar. Jadi kalau telepon itu berdering, maka pasti itu presiden atau dalam bentuk kerajaan, raja itu ingin untuk berbicara langsung kepada duta besar di mana dia bertugas, Bapak Ibu. Jadi ada terhubung langsung, ada line, apa istilahnya, hotline. Jadi ada telepon biasa yang dimana orang bisa telepon lewat itu, tapi kalau telepon yang satu itu khusus untuk hotline presiden yang ingin berbicara. Jadi kalau itu berbunyi berarti itu dari presiden. Jadi sebagai duta kerajaan kita memang harus senantiasa terkoneksi dengan kerajaan yang mengutus kita. Dan dalam konteks kita sebagai anak-anak kerajaan, duta kerajaan di bumi ini, maka ada Roh Kudus yang menjadi wakil daripada kerajaan surga yang ditaruh di bumi ini, yang dimana dia ada tinggal memenuhi kita sebagai orang-orang
percaya yang adalah duta-duta kerajaan. Nah, saya ingin tuh berbicara malam hari tentang berita daripada seorang duta kerajaan. Hari Minggu kemarin saya singgung, minta maaf ada kesalahan. Saya singgung tentang duta narkoba, sebenarnya duta anti narkoba. Saya singgung ada duta pariwisata. Oke? Berarti orang itu akan menyampaikan pesan-pesan kepariwisataan. Mungkin tentang tempat-tempat pariwisata di daerah atau di provinsi yang mengangkat dia sebagai duta pariwisata. Sedangkan kalau dia duta anti narkoba, maka berita atau yang akan dia bicarakan semuanya itu menyangkut bagaimana kita tidak boleh berhubungan dengan yang namanya narkoba. Karena pasti jelas di situ tentang dia punya efek-efek atau dampak-dampak yang akan terjadi kalau dia berhubungan dengan dunia narkoba. Nah, sekarang bicara tentang kerajaan, kita ini adalah duta-duta kerajaan yang dalam hari Minggu kemarin kita membaca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, itu pernyataan daripada Paulus, dikatakan bahwa kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, duta kerajaan dia punya berita. Ya, 2 hari lalu kalau tidak salah saya taruh di status Facebook saya, duta kerajaan beritanya adalah apa? Duta kerajaan beritanya apa? Kerajaan. Kalau duta pariwisata beritanya itu adalah dia bicara tentang pariwisata, tapi kalau duta kerajaan itu bicara tentang kerajaan. Itu sudah dilakukan oleh raja di atas segala raja, yaitu Yesus sendiri. Waktu dia ada, ya, waktu dia melayani, maka beritanya itu berita yang tetap tidak pernah berubah, adalah berita kerajaan. Sampai dia akan naik ke surga, tetap berita yang dia sampaikan itu adalah berita kerajaan. Kita tahu pada waktu dia bangkit dari kematian, maka dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 10 hari. Betul 10 hari. 40 hari. Dan selama 40 hari itu waktu dia menampakkan diri kepada murid-murid, baik secara pribadi, ada untuk secara berdua, ada yang dalam bentuk kelompok kecil, ada yang dalam bentuk kelompok besar, maka apa yang dia sampaikan itu adalah berita kerajaan. Dan kalau itu terjadi, maka kita pun yang menjadi duta-duta kerajaan, maka berita yang harus kita sampaikan, berita yang keluar dari mulut kita itu adalah tentunya berita kerajaan. Makanya Yesus katakan kerajaan Allah sudah dekat, maka bertobatlah. Demikian dengan rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus, yang kita tahu dia banyak menulis surat-surat dalam perjanjian baru, maka dia memberitakan berita kerajaan. Maka sebagai duta kerajaan, maka inilah yang harus menjadi brand atau brand berita kita. Ini ciri daripada berita yang kita sampaikan itu adalah tidak lain berbicara tentang kerajaan. Nah, 2 Korintus 5 ayat 20 bicara tentang bagaimana melakukan pelayanan pendamaian. Yang itu kalau bicara pelayanan pendamaian, maka berita yang disampaikan itu adalah berita pendamaian. Ya, berita pendamaian. Jadi sebagai duta kerajaan, maka kita harus menyampaikan berita kerajaan. Salah satu berita kerajaan itu adalah berita pendamaian. Karena kita tahu bahwa manusia berkonflik dengan Allah sejak di Taman Eden. Dan tadi kalau tidak salah saya naikkan quote, quote-nya begini kalau tidak salah. Semua manusia sebenarnya itu adalah duta-duta kerajaan. Tetapi baru sebahagian yang menerima dan mengalami penebusan. Itu bicara tentang bagaimana yang saya katakan baru sebagian manusia yang di bumi ini, di dunia ini, yang menerima dan mengalami penebusan. Maksudnya apa? Itu mereka yang sudah menerima dan mengalami penebusan adalah mereka yang dimana sudah didamaikan dengan Allah sebagai Raja kemuliaan. Maka berita pertama yang harus kita sampaikan itu adalah berita tentang pendamaian.
bagaimana Allah yang di surga, dia ingin untuk supaya bisa berkuasa di bumi, maka dia harus melakukan pekerjaan penebusan yang itu sudah dilakukan oleh anaknya sendiri yang juga adalah raja di atas segala raja, yaitu untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Jadi berita kerajaan Allah itu bicara tentang berita pendamaian. Makanya sebagai duta-duta kerajaan, di mana saja kita Tuhan taruh, di mana saja Tuhan tempatkan kita, maka berita kita itu harus pasti, harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada raja, yaitu berita pendamaian. Kita tahu dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5-6 itu dinubuatkan tentang bayi akan lahir yang dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia disebutkan orang itu sebagai Raja Damai. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Papa Mama yang ada di rumah, kita sebagai utusan-utusan kerajaan, berita apa yang kita sampaikan? Apakah berita pendamaian? Apakah berita tentang damai sejahtera? Ya. Atau mungkin berita-berita yang di luar daripada apa yang menjadi keinginan daripada kerajaan. Dan kalau itu yang terjadi, dengarkan, sebenarnya kita bukan sebagai utusan kerajaan. Karena waktu kita menyampaikan berita di luar berita kerajaan, maka kita salah mewakili kerajaan yang mengutus kita. Hari Minggu kemarin saya singgung, kalau itu terjadi maka harus di apa nanti? Di recall, ditarik kembali dan digantikan dengan orang yang bisa menyampaikan berita yang seharusnya dia sampaikan. Yang kedua, apa berita kerajaan itu yang menjadi berita kedutaan atau duta kerajaan? Berita pemulihan. Berita pemulihan. Berita tentang restorasi. Ya. Karena memang semuanya kita ini harus direstorasi Bapak Ibu. Saya sering kali menggambarkan bahasa Inggris yang dimulai dengan kata re. Re itu awalan, yang artinya kembali. Ya, restorasi itu artinya dikembalikan, ya, direstorasi, dikembalikan seperti kondisi semula. Nah, ini berita kerajaan itu harus seperti itu. Berita tentang apa? Restorasi, berita pemulihan gitu. Kalau justru yang kita sampaikan bukan berita pemulihan, lawan pemulihan apa? Sakit. Sakit disembuhkan, dipulihkan gitu kan. Akhirnya bukan itu Bapak Ibu. Jadi berita yang harus kita sampaikan itu adalah berita pemulihan, berita yang merestorasi, berita yang bagaimana orang itu mungkin dia berencana untuk dia bunuh diri, dia ingin menghancurkan hidupnya, tapi kita datang kepada dia dan kita sampaikan berita tentang bagaimana orang dipulihkan, bagaimana orang harus dikembalikan kepada penciptanya sehingga dia bisa mengalami restorasi. Sebab kalau kita sudah dipulihkan, biarlah lewat hidup kita orang lain juga bisa apa? Dipulihkan. Maka berita yang harus kita sampaikan itu adalah berita pemulihan. Itulah duta kerajaan yang benar. Jadi hal yang kedua adalah berita pemulihan. Yang pertama tadi berita apa? Pendamaian. Yang kedua berita pemulihan. Kemudian yang ketiga itu adalah berita pembebasan. Ya. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi berita kerajaan Allah itu adalah salah satu itu adalah pembebasan. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa dimanapun kita berada, ada orang-orang yang terikat, ada orang-orang yang terbelenggu dengan mungkin dosa-dosa tertentu. Maka sebagai duta kerajaan, maka kita sampaikan berita pembebasan. Karena kita percaya bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang membebaskan. Di mana ada kebenaran, maka di situ ada kebebasan. Di situ ada kemerdekaan. Berita kerajaan itu adalah berita kebenaran. Dan kalau berita kebenaran disampaikan, maka itu terjadi pembebasan.
terjadi kemerdekaan. Itu Bapak Ibu. Bukankah kita terjadi kalau ada warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum di satu negara, dan bahkan sampai hukumannya sampai akan dihukum apa? Mati. Dan bagaimana usaha dari apa? Pemerintah kita untuk bisa bernegosiasi dengan negara yang bersangkutan. Itu perannya itu dari Menteri Luar Negeri, yang pasti dia akan berhubungan dengan kedutaan besar di mana negara yang sedang ada warga negara kita bermasalah. Akan terjadi negosiasi di situ. Duta besarnya akan berdiplomasi, betul tidak? Karena dia seorang diplomat, bagaimana dia bisa berdiplomasi, menggunakan pendekatan kepada pemerintah, katakanlah seperti di Arab Saudi ya, kejadian-kejadian kasus dipidana mati, dan akhirnya adakan pendekatan seperti itu, dan akhirnya warga negara Indonesia ini akhirnya dia bisa mengalami, dia bisa diberikan pengampunan, dan dia bisa dibebaskan, dia tidak dihukum mati. Jadi berita kerajaan itu adalah berita apa? Pembebasan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pertama apa? Berita apa? Pendamaian. Yang kedua berita apa? Pemulihan. Yang ketiga berita apa? Berita pembebasan. Dan yang keempat adalah berita yang membangun, berita yang merebuild, membangun. Ya, jadi duta kerajaan itu dia harus punya berita-beritanya yang membangun. Bukan lawan dari membangun apa? Menghancurkan. Ini yang ada di studio sini ada 4 duta kerajaan. Ya, kami ada 4 di sini. Kami sesama duta kerajaan di domain kami masing-masing. Dan kalau kami sesama duta kerajaan, maka yang harus kami bawa itu adalah berita yang membangun. Kita akan mewakili kerajaan dengan cara yang salah kalau berita yang kita bawa itu adalah berita yang tidak membangun, berita yang menghancurkan. Halo? Apalagi kalau sesama kedutaan duta kerajaan. Kalau sesama kita ini duta kerajaan yang ditempatkan di domain kita masing-masing. Dan kalau kita tidak saling membangun, tidak menyampaikan berita yang membangun, justru berita yang menghancurkan, kira-kira siapa yang salah di sini? Kerajaan yang mengutus kita atau kita pribadi? Person kita, pribadi kita. Dan kalau kita misalnya membawa berita yang tidak membangun, bisa terjadi jangan-jangan engkau tidak diutus oleh kerajaan yang dimana kita sebagai duta kerajaan. Halo? Coba kita renungkan itu. Maka dari itu, sebagai duta kerajaan, maka kita harus menyampaikan berita yang membangun. Membangun suatu atmosfer, membangun. Kenapa? Karena alam merindukan supaya terbangun budaya surga yang ada di bumi. Makanya beritanya itu harus berita yang membangun. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari pun, maka seharusnya itu yang menjadi gaya hidup daripada seorang duta kerajaan. Bahwa dari mulutnya itu akan keluar berita pendamaian, dari mulutnya itu akan keluar berita apa? Pemulihan, dari mulutnya itu akan keluar apa? Berita pembebasan, dan dari mulutnya itu akan keluar apa? Berita yang membangun, dan dari mulutnya itu bagian terakhir dia memberitakan berita sukacita. Kerajaan Allah identik dengan sukacita. Makanya kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, itu jelas kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena berita kerajaan itu yang disebut dengan kabar baik. Berita kerajaan itu yang disebut dengan kabar sukacita. Makanya dipakai istilah Injil kerajaan, kabar baik tentang kerajaan. Ya, makanya dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi berita kerajaan itu adalah berita sukacita. Maka yang harus kita bawa itu adalah
Kabar apa? Kabar sukacita. Sukacita apa? Sukacita di dalam Roh Kudus. Sukacita apa? Sukacita di dalam kehidupan dalam kerajaan. Kenapa? Karena pada waktu kita masuk dalam kerajaan Allah, maka disitulah kita dapat menikmati sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang tidak dipengaruhi dengan kondisi yang ada di luar. Sukacita yang tidak dipengaruhi dengan keadaan. Kenapa? Karena sukacita itu sukacita yang dari dalam, yang justru itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, malam hari ini sebagai duta-duta kerajaan, pertanyaannya, berita apa yang kita sampaikan? Kita harus menyampaikan berita kerajaan. Di mana saja kita pergi dan berada. Kalau ada kesempatan kita di tempat kita kerja, ada waktu luang, waktu kita berdiskusi, kita sharing, biarlah kita bicarakan tentang apa? Tentang kerajaan. Kenapa? Karena kerajaan itu di dalamnya itu ada berita pembebasan, ada berita pemulihan, ada berita pendamaian, ada berita yang membangun, dan ada berita sukacita. Malam hari ini biar kita mau menjadi duta-duta kerajaan yang menyampaikan berita sesuai dengan kerajaan yang mengutus kita. Berita yang benar, jangan sampai kita memberikan opini pribadi kita. Pastikan yang kita sampaikan itu adalah resmi dari pemerintahan surgawi yang mengutus kita di domain kita masing-masing, di dunia kerja kita masing-masing, di keluarga kita, di komunitas kita, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Maka disitulah kita menjadi duta-duta kerajaan yang membawa berita kerajaan. Ada lagu yang berkata, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, berita sejahtera, berita yang mendamaikan, berita damai sejahtera. Kalau yang terjadi misalnya kita membawa berita dan berita itu adalah provokasi, maka itu akan terjadi di mana kita bisa di-recall oleh yang mengutus kita. Pastikan Bapak Mama, Bapak Saudara semua di rumah, bahwa berita yang kita sampaikan itu adalah berita kerajaan. Yang kita ada berapa sih kita belajar malam ini? Ada 5. Pertama berita apa? Pendamaian. Yang kedua, pemulihan. Yang ketiga, pembebasan. Yang keempat, yang membangun. Dan yang kelima, berita sukacita. Dan biar malam hari ini kita diperlengkapi sebagai duta-duta kerajaan. Pastikan bahwa berita yang kita sampaikan itu adalah berita kerajaan. Tuhan Yesus memberkati buat malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan, dan mari kita mau nyanyikan pujian ini. Biar ini menjadi pujian tema sejak hari Minggu kemarin kita nyanyikan. Haleluya. Hari ini waktu dan saatnya. Haleluya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya. Sebab hari Tuhan, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Malam hari ini tidak panjang kita mendengarkan pengajaran, tapi waktu yang mungkin sekitar 30 menit ini biar kita juga dapat merenungkan hidup kita,
Bapak, Mama, saudara semua yang ada di rumah. Ketahuilah bahwa kita adalah duta kerajaan. Siapa kita? Ketahui bahwa kita duta kerajaan. Kita perwakilan kerajaan sorga di bumi ini. Kita menjadi perwakilan pemerintahan sorgawi yang ada di keluarga kita, yang ada di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di domain kita, di profesi kita masing-masing. Waktu kita melihat diri kita sebagai duta kerajaan, kita mulai berhati-hati, kita mulai lebih bijaksana untuk apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi pesan-pesan kita. Biar itu pesan-pesan kerajaan. Pesan-pesan kerajaan itu yang memulihkan, yang mendamaikan, yang membebaskan, yang membawa sukacita, dan yang membangun. Ampuni kita, ampuni setiap kami Tuhan. Kalau mungkin sebagai duta kerajaan, berita yang kami sampaikan bukan berita kerajaan, berita yang berlawanan dengan berita kerajaan. Mungkin cenderung menghancurkan, mungkin cenderung menjelekkan, mungkin cenderung menfitnah, mungkin cenderung bergosip. Yang kami lakukan justru kepada duta-duta kerajaan yang lain. Ampuni kami Tuhan. Biar malam hari ini kami semakin dipertajam bahwa kami bukanlah orang sembarang, bahwa apapun yang keluar dari mulut kami itu mencerminkan kerajaan Allah. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami katakan, termasuk dalam kami sampaikan itu berbicara mungkin dalam kelompok-kelompok kami sehari-hari. Kami mau pastikan Tuhan bahwa berita itu, ucapan itu, perkataan itu adalah perkataan dari sorga. Berita kerajaan yang membebaskan, yang memulihkan, yang membangun, yang membawa sukacita Tuhan, dan yang mendamaikan Tuhan. Tuhan, biar jadikan kami sebagai pembawa-pembawa damai Tuhan. Ada banyak teman-teman kami yang masih Tuhan perlu untuk didamaikan dengan Engkau. Biarlah lewat hidup kami sebagai duta kerajaan, mereka dapat dibawa untuk mereka dapat diperdamaikan dengan Engkau sebagai Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terpuji bagi Engkau Tuhan. Biar diberkati seluruh jemaat, Bapak, Mama, saudara semua yang ada di rumah masing-masing, ataupun di tempat di mana Engkau menyaksikan, mengikuti Empower Night malam hari ini, yang ada di Kota Kupang dan di luar Kota Kupang. Biarlah berkat kerajaan menjadi bahagianmu. Biarlah berita kerajaan mendominasi hidupmu, dan benar-benar kita menjadi duta-duta kerajaan di domain yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Malam ini Tuhan, kami bersyukur juga karena anugerah Tuhan, bahwa pada 2 hari yang lalu Engkau sudah campur tangan sehingga salah satu duta kerajaan atau keluarga Karoni Tanjung, di mana istrinya dia boleh melahirkan dengan selamat seorang putri yang saat ini sudah kembali di rumah. Engkau terus bekerja, pulihkan terus untuk anakmu Karini Tuhan, maupun bayi Grace Ronata Tanjung Tuhan. Biar dia terus bertumbuh menjadi bayi yang sehat, bayi yang kuat, diproteksi oleh Allah, karena dia juga adalah bahagian daripada kerajaan Allah. Maka proteksi dari kerajaan menjadi bahagiannya dia. Setiap kuman-kuman, virus-virus penyakit kami tolak di dalam nama Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka bayi Grace Ronata Tanjung ini, dia terlindungi oleh Tuhan, dan dia boleh bertumbuh dengan sehat, dan Tuhan dipermuliakan. Diberkati buat teman-teman media yang sudah menyediakan, mempersiapkan semuanya ini Tuhan. Dan malam hari ini kami mengucap syukur untuk kami dapat mengikuti Empower Night. Dan kalau kami beristirahat sebentar Tuhan, biarlah Tuhan seperti firman-Mu berkata, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu sementara kami beristirahat. Karena Engkau juga tetap terjaga, dan biar kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat,
dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji bagi namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kami mengakhiri Empower Night malam ini. Haleluya. Dan semua kita yang ada di rumah dan di studio sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Mama semua saudara yang sudah menyaksikan mengikuti ini, baik yang ada di rumah di Kota Kupang maupun di luar Kota Kupang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan jumpa nanti di Minggu pagi jam 8 pagi dalam ibadah raya, dan saya akan menyampaikan tema imamat yang berkerajaan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat malam.